Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Reni Dian Oktaviani, salah satu pengajar di Fakultas Manajemen dan Bisnis, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta. Pada kesempatan ini, perkenankan saya membuat video untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Dalam hal ini, pada konteks pengajaran di bidang manajemen, dengan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen memiliki peran penting di Fakultas Manajemen dan Bisnis ITL Trisakti karena menjadi mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Umumnya diselenggarakan pada semester pertama. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang luas tentang topik-topik utama dalam manajemen serta membantu mahasiswa memahami peran dan konsep-konsep yang terkait dengan manajemen dalam konteks organisasi dan bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman mendalam tentang peran dan fungsi seorang manajer. Dalam kurikulum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan konsep-konsep dasar manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Mereka juga akan belajar tentang berbagai teori manajemen, model bisnis, dan alat-alat manajemen yang digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini atau CPMK adalah 1. Mampu menjelaskan pengertian organisasi, manajemen, dan evolusi teori manajemen. 2. Mampu memahami pengertian, bentuk, fungsi, dan ciri-ciri perencanaan. 3. Mampu menjelaskan proses pembuatan keputusan rasional, permasalahan, dan pemecahannya. 4. Mampu mengetahui pengendalian dan metode pengendalian. 5. Mampu mengetahui cara pengelolaan informasi yang baik. Total pertemuan dalam mata kuliah pengantar manajemen mencapai 16 kali pertemuan, dengan 14 pertemuan tatap muka dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Selanjutnya saya akan membahas tentang pokok bahasan materi perkuliahan yang dibahas meliputi 1. Konsep dasar manajemen. 2. Konsep dan aplikasi pengertian dan peristilahan administrasi. 3. Konsep dan aplikasi pengembangan teori manajemen. 4. Konsep dan aplikasi prinsip-prinsip manajemen. 5. Konsep dan aplikasi fungsi manajemen. 6. Konsep dan aplikasi perencanaan. 7. Konsep dan aplikasi pengorganisasian. 8. Konsep dan aplikasi pelaksanaan atau penggerakan kepemimpinan. 9. Konsep dan aplikasi koordinasi atau wewenang dan pendelegasian. 10. Konsep dan aplikasi motivasi dan komunikasi. 11. Konsep dan aplikasi pengawasan. 12. Konsep dan aplikasi pengantar sistem informasi manajemen. 13. Konsep dan aplikasi manajemen dan perubahan. Dan terakhir 14. Konsep dan aplikasi manajemen transportasi dan logistik. Berikutnya, saya akan beralih pada pelaksanaan proses pengajaran. Dalam pelaksanaan proses pengajaran, saya menetapkan pendekatan DIA, yaitu singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam tahap delivery, saya menetapkan berbagai pendekatan untuk memastikan pemahaman yang mendalam oleh mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Saya memanfaatkan modul pembelajaran yang telah disiapkan oleh kampus sebagai panduan utama dan juga mengadopsi teknologi
seperti penggunaan video dan presentasi PowerPoint untuk memperkaya pengalaman belajar. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pelajaran yang inklusif, yang mengakomodasi berbagai jenis pembelajaran, seperti visual dan auditori, sehingga mahasiswa dapat memahami dan meresapi materi dengan lebih baik, serta menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bervariasi untuk meningkatkan motivasi mereka. Selanjutnya, pada tahap interaction, saya menjalankan pendekatan yang berfokus pada interaksi aktif dengan mahasiswa. Ketika di dalam ruang kelas, saya banyak berdiskusi langsung dengan mahasiswa, memberikan mereka kesempatan untuk mengemukakan pendapat, untuk bertanya, dan berbagi ide. Selain itu, saya juga membagi mereka dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi lebih intensif, terdiri dari 2 hingga 4 orang, sehingga mereka bisa berkolaborasi, berdiskusi lebih dalam lagi tentang materi yang sedang diajarkan. Selain interaksi langsung di kelas, saya juga menggunakan media komunikasi online seperti WhatsApp untuk menjaga komunikasi terbuka mahasiswa di luar waktu kuliah. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pelajaran yang membuat mahasiswa merasa lebih nyaman dan aktif dalam mengajukan pertanyaan. Mungkin di dalam kelas mereka agak ragu ada temannya, sehingga dengan adanya WhatsApp ini mereka akan lebih terbuka dan lebih nyaman dalam bertanya. Dan hal ini tentu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka. Tahap terakhir yaitu assessment. Saya mengimplementasikan beragam metode evaluasi yang dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan belajar mahasiswa. Adapun assessment ini ada yang terdiri dari ujian dan kuis yang dilakukan secara tatap muka. Selain itu, saya juga memanfaatkan sistem pembelajaran daring atau e-learning system yang dimiliki oleh ITL Trisakti. Beberapa kesempatan saya juga mengintegrasikan berbagai aspek penilaian ya menggunakan aplikasi seperti misalnya Kahoot, karena kita cukup tahu bahwa penggunaan Kahoot itu cukup membuat interaksi dan menghibur. Selain kita juga bisa mengukur pemahaman dari mahasiswa kita. Diharapkan dengan pendekatan ini penilaiannya berlangsung efektif dan menyenangkan, sehingga lebih bervariasi dan menarik bagi mahasiswa. Berikutnya saya akan bahas tentang penilaian. Kriteria penilaian yang saya gunakan adalah yang sudah digunakan di kampus kami dan tentu saja sudah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal proses pembelajaran. Hal ini memberikan mereka pemahaman yang jelas bagaimana menyesuaikan diri dengan target nilai akhir mereka. Adapun komponen-komponennya meliputi pertama kehadiran yang dengan bobot 10%, berikutnya tugas mandiri dengan bobot 20%, ujian tengah semester bobotnya 30%, dan ujian akhir semester yang memiliki bobot tertinggi yaitu 40%. Selanjutnya saya akan menanyakan video demonstrasi di mana saya mengangkat topik mengenai kepemimpinan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, coba saya lihat dulu nih sudah hadir semua ya. Oh, siapa yang nggak masuk? Ada Alista yang nggak masuk ya? Iya, Miss. Dia Kenapa? lagi sakit, Miss. Oh, lagi sakit. Aduh, semoga lekas sembuh deh. Udah pada jenguk? Belum. Duh, tolong nanti sempatkan ya jenguk. Kalau saya bisa ikut, saya akan ikut. Tapi ntar kita janjiin aja. Oke, baik, kita kembali lagi ke materi kita tentang pengantar manajemen. Ya, kalau pertemuan sebelumnya kita udah bahas nih tentang apa itu arti manajemen, ya fungsinya, lalu tentang organisasi. Nah, kesempatan ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan keorganisasian dan manajemen. Kira-kira apa ya? Kita lihat ya. Oke, sebelumnya saya mau kalian lihat video singkat berikut. Perhatikan teksnya ya. Nggak ngerti Rusia kan? Baca teksnya.
Oke. Ya, sekilas saja. Tahu nggak ini Bapak siapa? Ada yang kenal? Siapa? Vladimir Putin. Siapakah beliau? Presiden Rusia. Sebelum nonton video ini pasti udah tahu ya tentang beliau sebelumnya ya. Nah, dari tadi kalau kalian lihat teksnya dan judul tadi yang di depan ya, plus kalian mungkin mengenal beliau sebelumnya, kira-kira nih, Pak Putin ini sebagai seorang pemimpin itu karakternya seperti apa ya? Tegas, Miss. Tegas, oke, good. Berani, Miss. Berani, Kritis, Miss. kritis. Ada lagi? Orang yang bertanggung jawab. Adil. Adil. Yang belakang? Berwibawa. Oke, pasti banyak yang mau jawab ya. Tapi betul ya, bisa jadi yang kalian sebutkan tadi adalah betul, dan itu adalah beberapa contoh dari karakter seorang Pak Vladimir Putin. Nah, berdasarkan video singkat tadi, kira-kira kita belajar apa sih hari ini? Iya, tentang kepemimpinan. Ya, kalian kan sudah belajar tentang manajemen, dan kenapa sih kita harus belajar kepemimpinan nih dalam manajemen, ya. Nah, nanti pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian memahami dan bisa menjelaskan konsep kepemimpinan tersebut ya. Poin-poin yang menjadi tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan dan menjelaskan hakikat pemimpin dengan tepat dan benar. Mampu mengidentifikasikan, menentukan dan menjelaskan gaya kepemimpinan. Mampu mengidentifikasikan, menentukan dan menjelaskan karakter pemimpin, dan menganalisa gaya kepemimpinan dan karakter pemimpin dalam suatu organisasi dengan tepat dan benar. Kita lanjut dengan kata leader versus leadership. Ini dua kata yang berbeda ya. Sebelum kita membedakannya, siapa yang tahu arti kata leader? Who is a leader? Pemimpin, Miss. Pemimpin. Apalagi? Ketua. Mungkin ada yang bisa memberikan kalimat yang agak-agak panjang dikit. Pemimpin itu orang yang gimana sih? Seorang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang dia pimpin. Oke, bertanggung jawab atas sesuatu yang dipimpin. Oke, good. Ya. Seorang yang mampu mengkoordinir dan mengarahkan suatu kelompok. Oke, good. Ya, bagus sekali ya. Sekarang kita lihat definisi pemimpin dari Pak John Max. Ya, John Maxwell dia bilang, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Artinya apa? Jadi leader itu, dia itu tahu loh kalau mau yang namanya pemimpin pasti punya target ya. Dia tahu bagaimana cara jalan ke sananya, bahkan dia ikut turut serta untuk bisa sampai ke tujuan, dan dia menunjukkan kepada yang dia pimpin itu gimana caranya bisa sampai ke tujuan ya. Jadi tadi kalau tadi kata teman kamu ya, Yusafat bilang ada koordinasi ya tadi ya, itu betul sekali ya, karena untuk bisa membawa seorang sampai tujuan pasti butuh seperti tadi. Nah, bagaimana dengan leadership? Kira-kira leadership itu apa? Kalau leader kan tadi orangnya tuh ya, kalau leadership kira-kira apa nih? Cara dia menjadi pemimpin, Miss. Cara dia memimpin, oke, good. Ada lagi yang lain? Mungkin Ya. gaya dan karakter, Miss. Gaya dan karakter dia dalam memimpin. Oke, baik sekali. Kita lihat ya. Sebenarnya ini menurut Fiedler, kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Ya, jadi keywordsnya adalah tadi ada pola hubungan, ada individu, ada wewenang dan pengaruh, ya, supaya bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Jadi bisa membedakan ya antara leader dan leadership. Berikutnya kita akan bahas tentang gaya kepemimpinan dan karakter pemimpin. Karena tentu saja kalau bicara pemimpin ya tidak lepas dari gimana sih gaya dia memimpin gitu ya, dan karakter dia itu seperti apa. Ya, saya akan menunjukkan contoh dua orang pemimpinnya. Ada yang kenal? Siapa saja? Yang ini siapa? Siapakah Bapak Kim itu?
Good, Presiden korut. Dan berikutnya ada siapa? John Biden. Dia siapa sih? Presiden Amerika Serikat. Kalau kalian perhatikan ya, kedua orang ini negaranya beda, ya nggak sih? Yang dipimpin beda. Kira-kira gaya kepemimpinan Pak ini gimana ya? Pak Kim, menurut kalian gimana? Otoriter. Oke, kalau Pak Joe Biden gimana itu kira-kira? Cenderung Demokratis. Kira-kira masyarakat lebih suka yang mana ya? Nah, itu kita nggak tahu juga, kita nggak bisa judge karena budaya negara beda-beda ya. Gimana dengan karakter mereka? Kalau Korea Utara lebih cenderung diktator, Miss. Diktator ya. Oke, kalau Pak Joe Biden gimana karakternya? Kebapaan kah misalnya gitu? Menurut kalian gimana? Biasanya mendengarkan pendapat-pendapat dari luar, Miss. Oke, bisa menerima masukan ya. Kalau tadi Pak Kim kurang ya. Nah, jadi tadi yang kalian sebutkan tadi hanya berapa aja contoh gaya-gaya kepemimpinan. Secara nggak sengaja sebenarnya tadi kesebut tuh jenis-jenis gaya kepemimpinan ya. Apa aja sih? Jadi menurut ahli ya ada 6 gaya kepemimpinan. Yang pertama autokratis. Coba dibaca. Ya. Autokratis itu merupakan kekuasaan penuh ada di pemimpin, lalu tidak mau menerima pendapat, lalu ada juga unsur paksaan dan ancaman keras dalam prinsip. Ya, jadi kalau pemimpin yang kalau kita sebutnya otoriter ya, berarti itu yang seperti apa tuh? Dia punya kekuasaan penuh ya, semua harus nurut sama dia, nggak bisa menerima pendapat. Terus kalau ada paksaan dan ancaman, ada unsur paksaan dan ancaman. Contohnya di siapa? Ada yang bisa kasih contoh? Korea Utara. Yang tadi ya lagi-lagi Pak Kim ya. Memang kalian tahu nggak kisah waktu COVID? Ya kan ada warga yang kena diapain? Jadi pupuk. Jadi diapain lagi? Nggak boleh, orang sana tuh nggak boleh sakit COVID karena akan ditembak mati. Jadi pupuk lagi ya. Jadi saking otoriternya kayak gitu. Kalian mau nggak tinggal di Korea Utara? Enggak, Miss. Tapi orang Korea ada loh yang cinta sama beliau banyak sekali gitu ya. Makanya jadi tergantung negaranya, warganya seperti apa. Yang berikutnya ada demokratis. Iya, silakan. Demokratis adalah keputusan dibuat bersama, wewenang pimpinan tidak mutlak, dan komunikasi timbal balik, ujian dan kritik seimbang. Oke, jadi kalau dalam pemimpin yang demokratis, mereka itu menerima apa yang namanya? Kritikan ya, masukan. Ada komunikasi, ada pujian. Jadi kalau ada prestasi akan diberikan reward seperti itu ya. Contohnya di mana? Indonesia ya. Kita memang terkenal sebagai negara yang demokrasi dan pemimpinnya penuh dengan demokrasi. Yang berikutnya adalah militeristik. Adit, tolong. Militeristik adalah komunikasi formal dan satu arah menuntut disiplin tinggi, sistem komando dalam perintah, menggemari upacara. Ya, ini militeristik ini komunikasinya formal dan satu arah. Biasanya itu kalau mau ada info-info pasti dibuat upacara besar, kumpulin gitu ya, perwakilan rakyatnya istilahnya ya, terus disampaikanlah. Dia penuh dengan disiplin tinggi. Sistem komando gitu ya, penuh perintah. Kira-kira contohnya apa nih? Vladimir Putin tadi, Miss. Dia termasuk menurut kamu dia militeristik ya? Ya, kita bisa lihat dia tegas sekali ya. Ada lagi contoh lain? Negara Cina, Miss, mungkin nama Myanmar. Myanmar ya. Oke, baik. Tadi sudah 3. Kira-kira ada lagi nggak ya? Menurut kalian? Ada ya. Ada yang berikutnya adalah laissez-faire. Ya, laissez-faire. Ya, Fando. Ciri khas dari laissez-faire adalah pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan, terus memberikan kebebasan penuh dan tidak berwibawa. Nah, ini kalau kita pikir-pikir, kok ada pemimpin kayak gini ya? Gitu. Ternyata ada loh tipe kayak begini tuh ada. Di tempat tertentu ini ada. Walaupun tidak banyak, ya dia memberikan kebebasan penuh.
dan cenderung tidak berwibawa gitu di mata anak buahnya. Kalau ada contoh, siapa yang bisa kasih contoh? Mungkin dari Phil Knight, Miss, salah satu pendiri dari sepatu Nike. Ya, contohnya dari pendirinya Nike ya. Mungkin karena dia produk sepatu gitu ya, harus santai gitu ya. Jadi mantau banyak memberikan kebebasan supaya yang dia pimpin itu lebih kreatif. Tapi memang perlu diingat ya, tidak semua karakter ini ada di semua pemimpin ya. Ini adalah contoh-contoh dari yang pernah ada. Oke, yang berikutnya adalah transformasional. Bisa Pak? Menginginkan perubahan, selalu memberikan tugas, penuh dengan inovasi, mampu memotivasi karyawan. Oke, memang transformasional ini terkenal dengan speed kerja yang tinggi ya, selalu ada perubahan, selalu cepat gitu. Makanya ada selalu inovasi, pemimpinnya selalu memberikan motivasi supaya bawahan-bawahannya itu ayo berkarya, ayo cepat menghasilkan gitu ya. Kira-kira contohnya siapa nih? Nelson Mandela, Miss. Ya, Mandela ya. Beliau juga termasuk Ini, Miss, ya. kayak pengusaha terkenal Jack Ma sama Bill Gates itu kan mereka memberikan inovasi di dunia teknologi gitu. Ya, itu juga bisa, betul sekali ya. Apalagi memang yang namanya teknologi cepat gitu ya, harus berinovasi tinggi, transformasional banget gitu ya. Oke, yang terakhir ya, berdasarkan Bukhari Alma ya, adalah karismatik, di mana kepemimpinan ini berkarisma, daya tariknya besar gitu ya, dan mempunyai kepribadian kuat, pengikutnya biasanya banyak, karismatik. Bisa kasih contoh? Bapak Soekarno, Miss. Iya, betul sekali ya, Bapak Soekarno itu kalau kita baca-baca buku pasti pemimpin yang karismatik gitu ya. Jadi inilah gaya kepemimpinan berdasarkan pendapatnya Bukhari Alma, Robbins, dan Emren. Jadi adapun gaya kepemimpinan itu tergantung ya, akan tergantung dengan apa yang dipimpin ya. Jadi pemimpin itu nggak mesti negara aja. Tadi kan kita memang sudah sempat membahas selalu negara-negara ya. Tapi tadi ada contoh yang dari perusahaan juga. Bahkan makanya nanti ketika kalian memimpin pun, kalian pasti akan punya gaya-gaya sendiri. Nah kalau dari contoh tadi nih, kira-kira kalian mau gaya kepemimpinan kayak apa nih? Demokratis, Miss. Demokratis, transformasional, Karismatik. karismatik. Deborah mau yang mana? Karismatik juga ya. Karismatik juga ya. Jadi boleh, itu boleh kita praktekkan. Namun memang kita lihat lagi nanti budaya organisasinya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat pemimpin. Kalau tadi kita sudah bahas gaya mimpinnya, gimana sih dia ngatur-ngatur. Sekarang sifat pemimpin, ya. Apa saja sih sifat atau karakteristik pemimpin yang efektif? Sebenarnya ini banyak ya, banyak, bisa tergantung juga. Tapi kalau menurut kalian nih, gimana nih kalau seorang pemimpin, menurut kalian karakter seperti apa sih? Atau sifat seperti apa sih? Ayo. Pendengar yang baik, Miss. Oke, pendengar yang baik. Yang bijak dalam mengambil keputusan, Miss. Bijak dalam mengambil keputusan, good. Contoh yang baik. Memberikan contoh, ya bagus sekali. Dapat dipercaya. Bisa apa? Miss. Ya? Jujur. Jujur. Dari belakang tadi. Inisiatif. Banyak banget pokoknya ya. Nyata ya. Jadi banyak sebenarnya. Sekarang berapa contoh aja. Apakah karakter dari good leader itu? Nah, ada yang tadi kalian sebutkan di sini? Dia harus memberikan inspirasi ya, inspiring ya. Dia juga harus memiliki integritas. Apalagi clear goals, harus punya tujuan jelas tuh, harus tahu nih anak buahnya bawa kemana gitu ya, harus jelas. Good example tadi udah disebut ya. Punya visi, apalagi komunikasinya bagus ya. Dia bisa menyampaikan dan menerima. Apalagi expect the best. Dia harus bisa itu mengharapkan yang terbaik, karena kalau kita setting goal pasti kita mengharapkan yang terbaik ya, supaya jalan kita pun usaha kita juga terbaik. Apalagi di sini? Support, encourage ya, mensupport,
memberikan dorongan. Recognition apa artinya? Dia tahu, dia bisa melihat dan memperhatikan, misalnya oh ini karyawan saya nih berprestasi nih, dia bisa melihat itu ya. Lalu ada stimulating work dan focus on team interest and needs. Jadi dia pemimpin itu harus bisa fokus dalam tim interest and needs ya, kebutuhan dan interest. Apa itu interest? Ya, ketertarikan timnya itu mau di mana. Kenapa perlu tahu? Supaya dia bisa bagi tugasnya, tahu ya seperti apa sih, ini arahkan kemana dan lain-lain. Oke, sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan terkait gaya kepemimpinan dan karakter pemimpin? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya ya, biasa dosen gitu. Kalau nggak pertanyaan, dosen yang nanya. Oke, tapi pertanyaan buat rame-rame. Jadi gini, saya akan minta kalian bekerja dalam grup, ya, membahas tentang famous leaders of the world. Kalian, ini hanya contoh aja, tapi sekalian kalian diskusikan dengan teman kalian. Cari satu karakter pemimpin yang kalian tertarik untuk kalian bahas. Ya, nanti kalian cari biodatanya, dia itu dari negara mana, memimpin apa, gimana gaya kepemimpinannya. Mungkin kalau ketemu tentang prestasinya ya, yang fenomenal, ya itu juga bisa dibahas. Oke, silakan. Mungkin berdua aja deh, biar deket-deketan ya. Diskusi dengan teman sebangkunya. Boleh buka gadgetnya buat searching. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Oke, terima kasih Adit atas presentasinya. Yang berikutnya, siapa lagi yang mau volunteer mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Miss. Oke, Vando. Perwakilan Vando yang mewakili. Oke, silakan. Maju ke depan ya. Bahas siapa yang kamu pilih dan ceritakan sedikit tentang pemimpin tersebut. Izin Miss dan teman-teman. Oke, jadi yang kami pilih berdasarkan hasil diskusi saya dengan Yosafat tadi adalah Bapak Erick Thohir. Seperti yang kita ketahui, beliau merupakan Menteri BUMN dan sekaligus Ketua PSSI di Indonesia. Nah, berdasarkan dari Pak Jokowi sendiri, kenapa memilih Erick Thohir? Karena beliau ingin mentransformasikan dari BUMN tersendiri. Nah, kenapa Erick Thohir juga dijadikan sebagai Ketua PSSI? Karena kita kenal Erick Thohir itu sebagai seorang yang luas, orang yang lincah, ambisius. Sebagai buktinya pada beberapa tahun yang lalu beliau sempat memiliki Inter Milan. Nah, itu merupakan klub bola besar di dunia, yang artinya Bapak Erick Thohir sendiri punya channel yang luas di seluruh dunia. Makanya kenapa di PSSI warga Indonesia kebanyakan memilih setuju Bapak Erick Thohir sebagai ketuanya. Sebagai bukti, beberapa bulan yang lalu Indonesia melawan Argentina. Nah, ini sebagai bukti bahwa Bapak Erick Thohir itu punya channel yang luas. Nggak semua negara yang peringkat bolanya 150-an itu bisa melawan negara peringkat 1 dunia, contohnya Argentina. Ini sebuah benar-benar bukti bahwa Pak Erick Thohir mampu melaksanakan itu, Miss. Jadi yang sesuatu yang dianggap nggak mungkin dulunya, ini jadi mungkin dengan Pak Erick. Berdasarkan itu, saya menilai karakter Pak Erick ini cenderung sebagai pemimpin dengan gaya transformasional. Karena beliau mentransformasikan dari yang jadul ke yang modern. Nah, kita lihat sepak bola Indonesia yang sekarang itu benar-benar kayak puas lihatnya. Kalau dulu kita lihatnya bosan, kalau sekarang kita asik ngelihatnya. Jadi itu sebuah bukti bahwa Pak Erick merupakan pemimpin dengan gaya transformasional yang mampu mengubah dari yang jahiliyah ibaratnya menuju zaman yang lebih modern. Terima kasih, Miss. Oke, ya kita berikan applause. Very good. Ya, ulasan yang sangat tajam sekali ya dari Vando ya. Oke, baik. Jadi kita semua sudah mempresentasikan perwakilan pemimpin-pemimpin yang kalian ketahui ya, yang menurut kalian oke banget ya. Tadi dari ada yang dari negara England ya, ada Ratu Elizabeth, ada yang di Indonesia ya, Pak Erick Thohir, dan semuanya punya karakter dan gaya kepemimpinannya masing-masing.
Dan kita nggak bisa bilang ini baik, ini buruk ya, karena it depends, tergantung situasi yang dipimpinnya. Oke, baik, jadi sebagai summary ya bahwa materi hari ini tentang kepemimpinan, semua pemimpin baik di perusahaan atau di sebuah negara atau organisasi pasti punya gaya dan kepemimpinan, gaya dan karakter pemimpinnya masing-masing. Oke, untuk mengakhiri saya mau kasih oleh-oleh tugas ya, ini tugas kalian nih buat minggu depan. Kalian diminta untuk buat ulasan singkat tentang seorang pemimpin. Nah, kita kan zaman viral ya, jadi video itu singkat-singkat aja, kalian upload ke medsos kalian ya, di Instagram kalian dengan men-tag IG saya. Apa aja yang harus dibahas tadi yang sudah kita sampaikan ya. Pertama, tentang gaya kepemimpinannya, karakternya, bagaimana gaya dan karakter tersebut dikaitkan dengan fungsi manajemen ya. Selain kalian taruh di IG kalian, masukkan juga di tautan link LMS kalian ya. Oke, baik kalau begitu. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi pemimpin yang oke, dicintai oleh yang kita pimpin ya. Baik, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Demikianlah rangkuman singkat serta cuplikan dari pengalaman dalam mengajar mata kuliah pengantar manajemen, terutama pada tema kepemimpinan yang telah saya lakukan. Saya berharap bahwa video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pengajaran saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen 2023 atas kesempatan yang diberikan. Serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, kolega-kolega sejawat, dan para mahasiswa. Terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang berharga. Semoga sukses selalu menyertai kita semua dalam perjalanan pendidikan ini. Salam sukses untuk kita semua.